Kita mau belajar sedikit mengenai seputar konten pilar ya. Ada beberapa fakta-fakta yang kita harus pahami supaya perlakuan kita terhadap konten pilar ini menjadi lebih ideal, lebih bagus. Sehingga target utama dari kita membuat konten pilar yaitu halaman 1 itu bisa tercapai. Jadi konten pilar itu yang pertama dia harus mendapatkan internal link. Ya, apa itu internal link? Saya udah bahas di video-video saya yang lain. Misalkan ini ya, nanti juga dalam proses internal linknya itu harus menggunakan teknik anchor text yang bagus. Anchor text juga udah dibahas di sini. Kemudian yang kedua, selain mendapatkan internal link, oh ya, terus komposisinya berapa? Internal link ini berapa? Nah, itu dibuat natural aja sih. Ya, mungkin 3 sampai 5 itu udah cukup. Nggak perlu terlalu banyak, tapi juga jangan sama sekali nggak ada. Yang penting nanti variasi anchor text sama bagaimana internal linknya ditaruh di konten yang relevan gitu ya. Yang kedua, konten pilar itu harus dapat prioritas backlink. Slot backlink yang kita punya itu kan terbatas. Baik yang itu kita punya sendiri maupun yang beli di orang lain itu kan terbatas ya. Tetap aja terbatas, nggak bisa terlalu banyak. Maka kita juga harus membagi resource itu dengan cara-cara yang diperhitungkan gitu kan, karena slot terbatas jadi harus ada yang prioritas. Nah, yang prioritas itu ya salah satunya konten pilar ini. Cuma nggak semua konten pilar itu harus dikasih backlink ya. Jadi kita harus memperhitungkan juga mana nih konten pilar yang mau kita pasangin backlink. Contohnya di sini Sintesa.net. Kita ada, kalau homepage sih kayaknya nggak usah ya. Nah, kita ada nih di sini mulai dari yang sini, nomor 3, nomor 4, nomor 5 deh kita bahas. Tapi nomor 3 ini kemarin udah pernah saya bahas juga. Intinya di sini dia memang dapat prioritas backlink. Dulu awalnya kita mau jadikan ini sebagai tes untuk santri baru, untuk tes kepribadiannya, cuma ternyata trafficnya lumayan, akhirnya kita optimasi sekalian. Nah, di sini kita coba juga bikin kursus SEO sama belajar SEO. Nah, ini kita kasih prioritas backlink. Ini ada 41, ini ada 26. Ini sebenarnya terlalu banyak ya, backlink kayak gini ini terlalu banyak. Sebenarnya 10 gitu aja sih udah. Cuma memang ini kita mau mantepin banget karena emang resource-nya ada, jadi kita kasih. Nah, hasilnya adalah untuk kursus ini dia ada di peringkat nih, kursus SEO. Dia ada di peringkat, nggak tahu peringkat berapa, pokoknya udah di halaman 1. Di sini juga belajar SEO, dia juga udah di halaman 1. Dia harus dapat prioritas backlink. Jumlahnya nggak harus banyak banget ya, 10 sampai 15 itu udah oke sih. Cuma kan memang di sini kadang-kadang Ahref itu nggak ini ya, nggak akurat banget. Tingkat akurasinya sih 60-70%. Jadi mungkin di sini tulisannya 26, mungkin yang aslinya itu udah 35 gitu ya. 30-35. Kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga, nah dia bisa berupa landing page. Yang namanya konten pilar itu bisa berupa landing page. Nah, dalam kasus ini dua-duanya ini landing page ya. Landing page itu kan juga bisa dibuat pakai page builder ya, semacam Elementor, kemudian Visual Composer. Nah, justru malah bagus kalau kita bikin itu pakai page builder. Kenapa? Karena jadinya dia menjadi konten dengan tipe rich content. Saya udah bahas juga rich content. Di mana ya? Sini coba. Nanti bisa dipelajari. Nah, rich content sangat disukai Google. Ini bisa tonton juga video ini. Ini wawasan yang lumayan lumayan penting lah, walaupun kayaknya jarang orang pelajari, tapi ini penting ya. Landing page itu bagus pakai page builder ya, semacam Elementor itu tadi, karena dia akan jadi rich content. Terus yang keempat, dia harus sering dipromosikan. Konten pilar itu harus sering dipromosikan, entah lewat sosial media, entah lewat aplikasi chatting ya, WhatsApp, entah lewat email.
Bisa juga secara ini aja, secara verbal langsung kalau ketemu orang. Yang penting dia harus dapat visitor terus gitu. Jadi Google akan menganggap website ini atau konten itu hidup dan memang dibutuhkan oleh orang. Jumlahnya nggak harus banyak banget ya per harinya itu. Ya mungkin 5 10 itu udah dapat visitor 5 sampai 10 yang bukan dari organik ya, bukan dari Google. Tapi ada visitor 5 sampai 10 itu buat Google udah dianggap bagus. Apalagi kalau bisa lebih dari itu. Nah, makanya penting juga untuk bikin semacam kolam ya untuk mengumpulkan orang-orang yang suka dengan website kita. Itu juga udah saya bahas di video sebelumnya tentang direct visitor, returning visitor, dan jenis-jenis visitor ya, itu bisa dipelajari juga. Seperti itu. Jadi harus sering dipromosikan dan nggak usah mikir wah kemarin udah diposting lagi deh. Kemarin udah diposting kayaknya nggak perlu diposting lagi. Nggak harus begitu. Justru udah diposting lagi nggak apa-apa gitu. Bisa dengan strategi hari ini diposting di Facebook, mungkin nanti 3 hari lagi diposting di Telegram, beberapa hari lagi diposting di WhatsApp, di share di grup yang jumlahnya nggak usah banyak-banyak, jumlah penghuni grupnya cuma 20 orang, yang relate ya, maksudnya seputar apa topiknya, seputar hewan misalnya ya kita bisa share di situ, seputar keuangan misalnya bisa share di situ, seputar bisnis online kita bisa share juga di situ, kayak gitu. Itu yang ke berapa tadi? Yang keempat ya, harus sering dipromosikan. Yang terakhir jumlah kata harus banyak. Nah tapi di sini saya mau jelasin yang dimaksud dengan jumlah kata itu Yang dimaksud dengan jumlah kata itu sebenarnya gimana sih? Jadi buat yang punya pemahaman bahwa yang penting jumlah kata banyak terus bisa dianggap bagus sama Google, itu kurang tepat pemahaman semacam itu. Jadi tujuan daripada membuat jumlah kata yang banyak itu ada beberapa ya. Tujuan yang pertama supaya variasi LSI-nya itu makin banyak. Saya juga udah bikin LSI ya, latent semantic indexing, bisa dicari. Supaya variasi LSI-nya ini semakin banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya density pengulangan keywordnya juga semakin mempertegas topik daripada konten tersebut. Terus yang ketiga, supaya variasi keyword turunannya atau keyword stemmingnya itu juga semakin memperkuat si konten tersebut. Jadi kalau misalnya cuma sekedar instruksi ke penulis tolong dibuatin 2000 kata, 3000 kata, tapi yang 3 hal tadi saya sebutin nggak diperhatiin, ya sama aja dong gitu. Jadi tujuan daripada membuat jumlah kata banyak itu sebenarnya itu tadi buat ngejar 3 poin itu tadi. Nah itulah ya fakta-fakta seputar konten pilar. Ini video-video lain ini bisa juga dipelajari ya, ditonton. Mungkin itu aja seputar konten pilar, agar jadi perhatian buat teman-teman semuanya kalau ingin ranking ya, dari 5 hal yang tadi saya sebutin itu yang mungkin bisa dilakukan repetisikan, mempromosikan tadi ya, dipromosiin aja terus, promosiin ya dengan kata-kata yang agak-agak menjebak juga nggak apa-apa gitu. Agak-agak clickbait, coba deh klik di sini gitu. Terus kita bikinin short link gitu ya, atau nggak perlu short link juga nggak apa-apa, nih coba klik ini. Jadi kita kasih jebakan Batman gitu, nggak apa-apa, yang penting ada keyword ya, yang penting ada visitor ya. Dia bisa berupa returning ya, bisa berupa sosial ya, sumbernya dari mana, bisa dari referral kayak gitu. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Dadah.